beliau itu punya ilmu apa enggak, ayo di depan, buktikan di depan. Kalau bisa sampaikan. Orang banyak di luar sana mengaku ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah, semua ilmu aku tantang kalau mereka punya ilmu. Saya Andi Arif, bukan politikus. Oke pemirsa, bertemu lagi di program Suara SWI bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Hari ini saya kehadiran tamu, tapi ini beda nih dari biasanya. Biasanya dari kemarin yang datang penyanyi, calon legislatif. Ya. Hari ini kita bicara tentang spiritual. Spiritual. Kalau kita dengar kata spiritual berarti kan dunia-dunia goib ya kan, di luar alam kita nih. Cuman menarik juga untuk coba kita bahas. Tapi sebelumnya seperti biasa saya coba cek dulu nih narasumber saya di jejak digital. Ada jejak digital yang tertinggal apa saja. Kita cek dulu ya. Oke pemirsa, saya sudah lihat-lihat ini di jejak digital Google searching dengan keyword Cak Yanto spiritual. Selamat sore, Bang Cak, apa panggilnya Cak Yanto aja ya? Yanto. Cak Yanto ya. Tapi sebelum kita ngobrol masalah spiritual, karena saya lihat di sini ada beberapa nih berita-berita tentang Cak Yanto, tentang spiritual. Ini aku mau tahu dulu, nama Cak itu berasal dari apa? Kalau orang itu kan tahu ya Cak itu Madura apa bukan ya? Jawa Timur. Jawa Timur ya. Iya. Oh, Cak itu Jawa Timur Iya. ya. Berarti asalnya Cak Yanto dari Jawa Timur. Jawa Timur ya. Jawa Timurnya mana, Cak? Tuban. Oh, dari Tuban ya. Iya. Dari Tuban. Sekarang ini tinggal di sana atau udah di Jakarta? Saya tinggal di Cipinang. Oh, di Lagi Cipinang. merantau saya. Oh, merantau. Iya. Dari tahun berapa, Pak? Saya merantaunya udah lama, 92 apa berapa gitu ya. 92 ya, Iya, dari merantaunya udah lama. dari Jawa Timur langsung ke Jakarta tapi di Cipinang ya. Iya. Tinggalnya ya. Siap. Cak, ini saya tertarik nih, Cak. Terima kasih udah datang kemari. Saya udah baca nih di beberapa jejak digital di Google searching nih. Nah, ini ada yang pertama nih saya lihat nih. Cak Yanto. Ini ada di YouTube-nya ya pemirsa, ini ada di YouTube nih pemirsa tentang Cak Yanto. Cak Yanto pengobatan spiritual apa adanya tanpa rekayasa. Itu beritanya ya. Beritanya itu ini bisa dijelasin, Cak? Ini seperti apa nih? Maksudnya loh, ini maksudnya apa? Cak Yanto melakukan perusahaan apa tanpa rekayasa? Tanpa rekayasa. Ini bisa dijelasin apa nih, Cak? Ya, gini ya. Sebetulnya saya itu ingin agar orang-orang tidak salah jalan. Jadi gini ya, di sana itu banyak orang kena santet. Nah itu saya juga bisa ngobatin tuh. Saya jamin sembuh. Kalau kena santet ya urusan mistik ya. Tapi kalau ada orang-orang yang ini melepas ilmunya atau melepas susunya, saya bisa ngelepas. Ya. Oh berarti Cak Yanto tugasnya itu ya? Ya. Kalau orang ada ilmu gitu kan, ya. Terus mau dilepas, ya. Itu Cak Yanto bisa ngerjain ya? Ya bukan itu aja. Ya. Kalau di luar sana ada orang yang ngaku dirinya sakti, mungkin anti tembak, anti bacok, atau bisa terbang dan lain sebagainya, itu urusan mistik ya. Saya jamin di depanku tidak ada yang bisa. Oh, berarti Cak Yanto jamin tuh nggak bakal nggak bisa ada. Ya? Kalau emang ada. Bagiku manusia itu nggak ada yang sakti. Oh, nggak sakti ya. Kalau mereka punya kelebihan, misalnya dia anti bacok, anti tembak, itu ada pendampingnya. Oh, Oke. Nah, itulah pendampingnya, itulah yang aku rontokin. Karena kan kita dasarnya manusia ya, kembali ke manusia.
kita nggak punya ilmu, nggak punya. Kalau punya ilmu hanya Allah. Oke. Nah, biasanya udah berapa kali sih selama ini menangani pasien-pasien ya, pasien-pasien mereka datang ya nemuin Cak ya untuk Datang, itu. kalau nggak bisa jalan juga aku samperin. Samperin. Dan aku juga tidak pernah mengut biaya. Oke. Karena mereka udah sakit, masih kita bebani duit. Nah, disitulah jangan sampai salah jalan, jangan sampai mau ditipu orang. Oke. Udah datang aja ke tempat saya, kalau ada orang kena santet, pokoknya urusan mistik lah ya, aku jamin lepas semua. Selama ini biasanya dalam menangani hal-hal spiritual kayak gini, biasanya apa sih permasalahan mereka yang sering ditanganin ya? Yang sering permasalahannya banyak orang sakit di rumah sakit nggak kelihatan sakitnya. Terus ya gatel-gatel, pokoknya kayak orang ya dia ngerasain lah, kayak ada yang bikin, ada yang kena santet, kayak apa dia ngerasain, datang ke tempat saya, kita cek, ternyata ya ada. Tapi kalau ada mistiknya pasti keluar dan dia merasakan. Kalau tidak ada mistiknya juga enggak. Berarti pengobatan yang dijalanin ini benar-benar adanya ya, tanpa ada rekayasa gitu ya. Apalagi di video-video itu kan yang saya ada di Jak Digitalnya emang terlihat nih. Cak Yanto lagi mengobati beberapa pasien ya kan, dengan berbagai problemnya masing-masing gitu kan. Saya sih ngeliat juga ada yang sampai teriak-teriak begitu ya. Nah itu biasanya emang dia kemasukan atau emang kemasukan ya kalau sampai teriak-teriak gitu ya? Ya itu dia kena santet sih, kata jinnya itu tadi ada yang ngirim. Ya saya sih nggak tahu, saya kan sebetulnya bukan orang berilmu. Saya nggak berilmu saya. Tapi kalau ada orang berilmu, misalnya nih kayak orang kena santet, terus dia punya ilmu di depanku, ya kita kalau mereka mengatasnamakan, kadang-kadang banyak orang mengatasnamakan ilmu Allah, ilmu putih lah ya kan, ya kita buktikan aja di depan saya. Kalau dia bener ilmu putih di depanku, dia gak bakalan sampai keluar. Dan itu banyak. Dan yang tak masukin YouTube itu yang mau aja. Kalau yang nggak mau juga saya nggak tak masukin. Karena itu kan termasuk privasi juga. Iya benar-benar. Jadi izin dulu lah ya. Izin dulu saya. Kalau diizinkan baru diupload di YouTube ya pengobatannya ya. Nah kalau saya penasaran nih, kalau misalnya pengobatan begitu, kita nih misalnya Bang Cak Yanto yang ngobatin ya kan, orang di sekitar rame gitu video-videoin, itu nggak mengganggu juga ya sebenarnya ya? Atau harus tenang untuk bisa ngobatin hal-hal mistis kayak gitu? Ya ada yang minta ketenangan, ada yang enggak. Itu tergantung aja. Nanti biasanya tergantung permintaannya dari siapa? Dari yang ada di badan seorang? Oh enggak juga, kadang-kadang tak obatin nih, misalnya siang dia ini kan ngerasain nih, kalau dia kena ada di dalam nggak beres ini dia ngerasain. Kalau belum bisa keluar mungkin ntar malam kita ambil sunyinya biar dia lebih khusyuk. Ya paling kita suruh baca istighfar sih. Terus untuk membuktikan kalau kepada pasiennya gimana tuh? Ini udah keluar gitu kan? Ya kan biasanya tak rekam, jadi dia tak kasih tahu, dan dia juga kadang-kadang nggak inget. Ada yang inget, ada yang nggak inget. Ada yang dia teriak-teriak tapi dia mau berhenti, dia nggak bisa. Terus tak kasih videonya. Saat-saat lagi teriak-teriaknya gitu kan? Iya. Nah kalau dia sudah keluar, berarti si pasien akan cerita ya, merasakan perbedaannya ya? Ya. Kadang ya aku juga pernah ngobatin orang sampai 4,5 tahun. Dia ada yang nggak bisa jalan, tapi alhamdulillah dia udah bisa jalan. Tapi kan itu semua karena Allah, saya kan nggak bisa apa-apa. Saya kan cuma pedagang pecel lele. Oh jadi berarti saat ini jualan aja bisnisnya ya? Jualan aja. Jualan celele ya? Makanya saya nggak mengut biaya kepada orang-orang, itu kan saya juga ada pemasukan. Oh, jadi ada. Pokoknya ada yang minta bantu, sebisa mungkin dibantu ya. Iya. Pokoknya sampaikan di luar sana,
kalau ada orang kena santet, dia berobat kemanapun tidak sembuh, datang ke tempat saya. Saya nggak pernah mengut biaya. Telepon saya, hubungi saya, itu ada nomor saya. Oh ya Mas Cang, biasanya orang bisa kena santet tuh karena apa sih Cang? Saya kan belum paham nih dunia-dunia seperti ini Cang. Ya, kita juga kan nggak tahu juga. Kadang-kadang ya, mohon maaf. Contoh nih, dagang pakai pelarisan. Entah itu dari mana, kayak pelarisannya itu disitulah makanya dia kadang-kadang kena santet. Karena dia megang, apa itu namanya, main dengan pisau, dia pasti akan kena pisau. Nah itu sebetulnya pelarisan itu kan, apa sih? Kalau menurut saya, kalau dagangan bisa laris ya, kita dagangan ya nggak usah mahal-mahal. Satu, kita malah langganan murah senyum. Barang yang kita Ya, jual enak gitu yang makanan. kedua ya enak, ya kan? Nah kita banyakin sodako aja di luar, nanti dagangan pasti laris kok. Biarpun nggak laris juga berkah. Emang banyak yang masih percaya itu laris-laris. Kalau menurut berapa kali Cak tukar pengobatan ada hal-hal gitu, karena itu juga ada. Banyak, itu mayoritas itu pakai pelarisan ini. Banyak. Jadi cuma untuk laku doang ya, atau untuk orang Iya. betah datang. Iya. Tapi biasanya kalau gitu ada imbas gak sih? Misalnya pelarisan gitu, kita makan di situ datang. Ada imbas gak ke konsumen? Misalnya di situ doang yang enak, nah sampai di luar biasanya ada imbas-imbas apa Ya sih? kita nggak tahu sih. Itu ceritanya orang-orang, ceritanya ini ya. Itu kalau dia makan di situ kayaknya enak gitu. Kayaknya kita jalan aja kayaknya pengen masuk lagi. Katanya, tapi kan kita nggak tahu juga. Ya kan? Ya mungkin sugesti apa gimana kan kita nggak tahu. Ini ada juga nih Cak Yanto digendong macan. Ini gimana nih? Peristiwanya kayak gimana nih, Mbak Cak Yanto? Ini di sini ada Cak Yanto bikin judul nih kayaknya. Digendong macan. Ini bagaimana nih kronologinya nih? Cak Yanto akhirnya bisa membuat sebuah postingan dengan judul digendong macan. Ya, karena dia sendiri yang ngomong. Oh, yang ngomong nih pasien ya? Pasiennya sendiri yang ngomong, itu yang ngomong izinnya sendiri. Makanya contoh ini, dia ini dari leluhurnya, dari kakeknya apa dari siapa, dia akan ngomong. Kan aku tanyain di situ, kamu siapa? Aku dari kakeknya. Ya pasti ngomong gitu kan, terus tak tanyain, nah kenapa kamu masih di dunia? Emang kamu gak diterima oleh Allah? Enggak. Nah kenapa? Gelap. Oh gelap, kayak gitu kan. Makanya dia masih di dunia. Itu ceritanya yang di aku obatin itu. Jadi dia ngomong tuh ya, ngomong sendiri, secara spontan ya. Ngomong sendiri. Kalau saya kan nggak tahu apa-apa, saya kan nggak berilmu. Dia ngomong spontan ya. Ngomong sendiri. Tapi secara kasat mata nih, saat ngobatin, misalnya dia ngomong seperti itu, yang ngomong itu wujudnya Cak Yanto bisa ngelihat gak sih? Saya nggak bisa ngelihat, tapi kalau di situ ada orang, aku buka mata batinnya, dia akan melihat ada apa di situ. Ya orang ini ada apa? Yang lihat misalnya ada macannya, ada ini. Kalau saya sih nggak bisa ngelihat, cuma saya bisa buka mata batinnya orang itu, dia akan melihat. Tapi secara langsung Cak Yanto nggak bisa ngelihat ya? Nggak bisa. Untuk ngebuka, kenapa Cak Yanto kalau ngebuka mata batin kita sendiri nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus mata batin orang ya? Oh, siap. Ya kenapa saya punya begitu, bisa begitu? Karena saya keyakinan cuma satu, hanya Allah. Dan yang bisa ngobatin itu hanya Allah. Ya mungkin saya cuma lantaran. Jadi perantara. Ya, saya kan nggak bisa apa-apa. Tiada daya upaya sedikit pun saya tanpa kehendak. Ilmu ini sejak kapan dirasakan itu Cak Yanto bisa mengobati hal-hal seperti itu, terus akhirnya ya udah saya coba untuk. Sebetulnya udah lama sih, tapi kita kan nggak kita praktekkan di luar. Lama-lama keberanian kita muncul, disitulah saya berani ngobatin orang. Kenapa sih orang-orang di sana kok bisa ngobatin orang, sedangkan saya sendiri kok nggak bisa? Saya belajar sendiri dari diri sendiri. Awal belajarnya gimana awal belajarnya? Aku ada dulu guru ada, tapi kan ya privasi lah, guru saya nggak sebut namanya. Oke. Ya kan? Di Jawa Timur nih, lagi belajarnya? Ada di sini. Oh, ada di Jakarta. Oke. Pas belajar ilmu itu,
Ya. Terus badan atau apa yang terasa yakin nih bisa? Apa sih yang dirasakan akhirnya? Kan kita ngerasain nih, sama aja kalau ilmu pasti ya. Misalnya saya jago main ini gitu kan. Ya udah saya praktekin, benar itu nyata gitu kan. Tapi kalau yang spiritual itu timbulnya dari mana tuh? Kalau kita berasa bisa gitu kan. Saya cuma dari rasa dan keyakinan saya. Oh, dari sadar keyakinan aja. Nggak ada di hal-hal di badan yang Nggak ada. Saya nggak bisa ngerasain apapun. Dan yang menurut orang-orang mereka yang aku obati ini, ada yang kan dari keturunan apa, ada yang dari keturunan Siliwangi juga ada. Dan dia ngomong sendiri dari dulu tuh dia tidak ada yang bisa ngalahkan. Baru sekarang saya punya musuh yang tangguh. Sedangkan saya sendiri nggak bisa apa-apa, tapi dia sendiri bahkan dia niat nonjok saya nggak bisa. Tonjok aja, saya sering begitu. Tapi dia nggak bisa. Terus tak suruh nonjok keramik dia bisa. Mungkin paginya dia membengkak sampai nggak bisa kerja, itu banyak. selama ngobatin, palingnya berhubungan sama tadi Cak Yanto jelasin santet gitu-gitu ya. Pernah gak sewaktu kejadian, sewaktu-waktu saat ngobatin itu lari ke Cak gitu loh? Oh enggak ada yang mampu. Aku jamin nggak ada yang mampu. Itu memang Yang tidak ilmunya kan? Iya. Iya. Jadi dia obatin ternyata pindah gitu. Nggak bisa. Dia nonjok saya aja nggak bisa. Oh, santetnya nggak bisa pindah Nggak ke bisa. kita, nggak bisa nyerang. Kalau mungkin di orang lain bisa, tapi kalau saya nggak akan bisa. Karena saya hanya yakin dengan Allah. Oh, berarti intinya sebenarnya lebih kepada keyakinan aja ya. Iya. Kalau kita yakin semua yang akan masuk ke badan kita tuh bisa mental ya. Betul. Yang penting punya keyakinan ya. Nggak ada yang mampu. Orang sakti sedunia aja, jangan kan cuma di Indonesia, satu dunia. Kalau di depanku bisa menunjukkan kesaktiannya, saya akan belajar, dan bukan belajar aja, saya mau dijadiin budak seumur hidup. Kalau bisa membuktikan ilmunya di depan saya. Membuktikan ilmu. Kesaktiannya. Contoh nih, kan ada dulu juga orang nantang saya, tapi dia ngomongnya nggak nantang. Dia begini. Nah, di ini meja apa aja bisa gerak dia. Tapi dia nyoba saya. Kok saya nggak bisa apa-apa? Nah, dia nyobanya itu, dia nggak ngaku, nggak ngomong apa-apa. Ngakunya tuh lama. Dia baru ngaku. Aku jujur mas, saya pernah nyoba ilmu sampai, tapi nggak mampu, saya capek. Dia sendiri yang ngomong. Nah, saya juga nggak merasakan apa-apa. Kecuali mungkin aku didorong bagaimana yang merasain kan. Dia dorongnya pakai ilmu. Yang selama pengobatan sih videonya banyak nih ya. Selama pengobatan seperti ini hal apa yang jadi pertarungan keras gitu loh menghadapi para pasien-pasien ini nih. Misalnya dia yang paling sulit lah pernah dirasain gitu lah. Oh nggak ada. Tapi kadang-kadang kalau udah habis tak obatin ya, jujur saya cuma menghilangkan mistiknya. Terus ya tak larikan, tak suruh kamu berobat ke dokter ya. Karena mayoritas kalau dia contoh ini dia kena santet perutnya, kan perutnya gede nih, sakit nih. Jadi lama-lama kan kena medisnya. Nah itu tak suruh berobat ke rumah sakit apa kemana. Dan saya juga bisa misalnya contohnya ada orang sakit berobat kemanapun, dia tidak sembuh-sembuh, datang aja ke tempat saya, kita cek. Ya kan? Ya pokoknya kalau udah berobat ke saya mungkin akan dipermudahkan oleh Allah. Baik itu penyakit medis, non medis akan dimudahkan. Ya kalau medis mah tak larikan ke rumah sakit, tak suruh ke rumah sakit. Biasanya ya kalau udah tak tuntun doa, dia kalau berobat ke rumah sakit itu akan dimudahkan. Sakitnya itu obat apa aja kayak cocok. Itu yang aku alami, orang yang sering ngomong sih. Ya alhamdulillah Mas Santo, saya semenjak berobat ke Mas Santo, saya berobat ke dokter ya, alhamdulillah ada perubahan. Dia begitu ngomongnya. Itu kata si pasien. Jadi kalau Mas Cak Yanto cerita hal-hal seperti ini,
banyak juga ya ternyata ya masyarakat yang penyakitnya beda ya kan. Kalau penyakit yang kelihatan terus medis bisa dicek kan, bisa dipastikan kan banyak gitu kan. Iya, Ya kan kalau yang mistis-mistis gini kan nggak bisa dipastikan. iya nggak bisa dipastiin ya sama medis ya, hanya orang-orang yang paham tentang dunia itu yang bisa ya. Iya, Jadi pemirsa nih Cak Yanto salah satu orang yang bisa yang mengobati, dia bukan dokter tapi bisa mengobati di spiritual nih. Kalau ada yang yang menurut dokter juga bingung gitu ya, nggak sakit gitu gitu iya. tapi biasanya pasien merasa sakit gitu kan. Oke mas. Mas aku satu lagi nih, ini ada yang juga bagus nih. Tidak ada istimewa pusaka barang musyrik. Ini maksudnya apa nih mas? Ya kan gini, kita manusia ini. Ngapain sih kita percaya benda yang lain? Ya kan kita punya Allah. Cukup Allah yang menjaga kita. Ngapain kita percaya kayak jimat kayak ini? Kalau menurut saya pribadi, Iya. ya itu nggak dibolehkan lah sama Allah. Menurut saya pribadi. Kalau mereka punya keyakinan seperti itu ya terserah. Tapi kalau menurut saya janganlah. Karena itu akan imbas kepada dirinya masing-masing. Dan mungkin kepada anak cucunya. Kenapa saya kok ngomong begitu? Karena ini banyak yang obatin, itu jinnya yang ngomong. Tuh kodamnya dia sih yang ngomong, tapi kan jinnya, kata jinnya yang ngomong melalui wadahnya dia. Oh ya, badan dia udah ngomong iya. ya. Okay. Bahkan banyak anak cucunya itu sengsara karena dulu orang tuanya sakit. Pesan saya, janganlah belajar yang aneh-aneh. Belajar yang masuk akal aja. Ya kalau anak-anak sekarang mungkin belajarnya pakai ilmu pasti ya. Iya, ilmu pasti ya. Ya, tapi kalau orang tua dulu kan karena memang situasinya bisa seperti itu gitu kan. Zaman-zaman dulu kan banyak orang sakti juga kan di Indonesia kan, tapi itu benar kan. Nah, kalau peninggalan pusaka sebenarnya ada juga yang benar emang itu berisi ya, ada ini. Ya kata mereka sih ada, tapi kata saya sih nggak ada. Karena saat pegang juga nggak ngapa-ngapain, nggak panas. Dan itu kan saya punya satu karung tuh pusaka-pusaka seperti itu. Oh ada. Satu karung ada saya di rumah. Kalau kadang ada orang berobat ke sana dia melihat aura ini panas ini. Dia yang ngomong, kalau saya sih nggak apa-apa. Bahkan pusaka-pusaka seperti itu injek-injek aja sama saya. Itu dari mana dapat pas lagi ngobatin terus orang keluar ada begituan atau gimana? Bukan. Dia berobat ini. Terus tak tanyain, punya pegangan nggak? Jimat, apa keris, apapun. Itu aku minta. Karena kenapa? Kita harus percaya dengan Allah aja. Kalau situ kepingin sembuh. Kayaknya pusakanya selain kalau tuh. dia nggak mau nyerahin ya tak suruh kembali lagi. Kan percuma dia masih percaya yang lain selain Allah. Kalau saya kan yang normal-normal aja. Berarti banyak juga pasien yang nyerahin ya? Ya kalau dia mau. Ada juga yang nggak mau. Oke. Karena kan mereka udah sayang. Kan Kak kan bilang kamu pakai ada pegangan nggak? Dibilang ada nih kan. Berarti Cak tahu itu ada pegangan dia ada isinya misalnya gitu kan. Terus desain ke Cak, ya kan? Apakah barang-barang itu juga langsung dikeluarin isinya atau gimana atau didiemin aja? Oh itu didiemin aja. Oh saya juga nggak tahu ada isinya apa. Ya isinya paling ya begitu-begitu aja. Saya nggak tahu ada isinya kodam apa saya nggak tahu. Yang jelas mereka tak kita aja. Saya nggak ngerti apa-apa. Oh, yang ngerti benda-benda seperti itu orang yang berilmu. Kalau saya kan manusia normal. Yang saya lihat ya manusia normal aja. Tapi dapat berarti Cak dapat info aja ya dari pasien, dari mulut pasien ya tanpa sadar. Ini ada benda itu gitu. Oh, berarti ini yang mengganggu nih itu aja ya. Tapi Cak tidak terlalu menyelusuri juga ada isinya ada apa sih gitu. Enggak ya. Cuma dari pasien aja. Kita tahunya dari pasien. Ya kan kita tanyain dulu. Misalnya kamu dari mana? Itu kan dia yang ngomong sendiri. Ada kok banyak kok video saya itu bukti-buktinya ada kok. Nah, Cak, di dunia sosial juga banyak tuh ya orang-orang yang membersihkan ini, membersihkan rumah, ya kan banyak kan tuh di sosial media. Terus
ada makhluk goib datang kalau bikin acara itu kan. Nah, menurut Cak sendiri itu seperti apa sih, Cak? Ya kalau menurut saya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, karena ya mungkin kalau deket saya mungkin nggak berani nih. Karena itu yang ngomong juga pasien-pasien. Ada yang lewat kabur, ada saya. Ada lewat kabur, menurut mereka. Kan kita nggak tahu. Yang tahu pasien aja. Mereka misalnya santet kena santet, aku keluarin juga ada yang kabur. Yang tahu ya mereka aja. Kita nggak tahu. Kalau Cak, pokoknya orang punya keyakinan seperti itu, pasien-pasien ya punya keyakinan seperti itu, terus Cak yang obatin, nanti tinggal si para pasien itu yang ngasih tahu juga ya, kan ya. Tadi ada ini gitu ya. Iya. Cak sendiri nggak ngelihat sebenarnya ya. Tapi aku bisa ngerontokin semua ilmu. Orang punya ilmu itu bisa rontok. Oh, bisa ya nanti dengan ya itu tadi lah, dengan video-video saya kan kepada dilihat. Oke. Ya itu semua karena Allah, bukan karena saya nggak bisa apa-apa. Bisa saya cuma dagang aja. Dagang aja ya. Iya. Kalau dipanggil suruh ngobatin sih. Iya. Ayo aja gitu Ayo, ya. Siap. Oke deh Cang, kalau begitu Cang. Kan membahas spiritual nih kan. Cang Yanto ini dia merasa nggak punya ilmu, tapi kalau misalkan ada yang minta bantuan dia karena sesuatu hal tentang goib ya, goib, ya Cak Yanto merasa bisa untuk mengobati. Ya, tadi pembahasan kita tentang spiritual lah. Kalau Cang Yanto mah anggapnya nggak percaya orang punya ilmu ya? Nggak percaya. Orang nggak punya ilmu ya? Nggak percaya. Nggak percaya. Kalau menurut saya. Kalau menurut mereka percaya biarin aja. Iya. Atau kita masing-masing. Tapi kalau mereka mau membersihkan ilmunya, datang ke tempat saya. Kalau membersihin ilmu-ilmu yang udah meresahkan badan, ya kan? Udah bersarang, udah meresahkan kehidupannya pada susah itu. Datang ke Cak Yanto. Nah, kalau kalian mau lihat lebih detail apa aja yang dilakukan Cak Yanto ya cek aja. Kalau saya dapat di sosial media sih dia ada YouTube-nya juga, Cak Yanto Spiritual, banyak video-video di situ kan tentang apa yang dilakukan Cak Yanto, bagaimana dia mengobati pasien-pasiennya. Gitu ya kali ya. Iya. Ada yang mau dikasih pesan, Cak? Ya udah nggak ada sih. Pesan saya cuman kalau ada yang orang kena santet di sana itu habis biaya banyak, kan kasihan. Datang ke tempat saya. Pasti akan dibereskan ya. Kalau urusan mistik pasti beres. Pasti beres. Siap. Oke, pemirsa. Itu aja pemirsa ya. Kita pembahasan secara spiritual, karena kalau bicara spiritual juga kan ilmunya orang yang paham gitu kan. Ya, kan gini kan. Kita juga kan banyak orang di luar itu ngaku punya ilmu. Ya kan? Ya banyak lah. Ya kalau yang terkenal kan sekarang ini yang sering gitu kan sulap merah, atau kalau saya lihat kan dia ini kan. Kalau menurut saya sih pesulap merah katanya nggak punya ilmu, tapi setelah aku lihat videonya dia ditonjok oleh orang itu ya, kayak pesilat tuh ya, kan nggak kena itu ya waktu nonjok itu kan. Nah itu kan berarti orang berilmu juga. Orang berilmu juga ya. Ya iyalah. Tapi kan kita nggak tahu juga. Berarti pesulap merah orang berilmu gitu. Ya kalau ditonjok orang nggak bisa berarti kan berilmu. Oh, kalau ditonjok orang nggak bisa berarti berilmu. Ya? Iya kan ada di YouTube-nya itu ditonjok orang nggak bisa. Oh, berarti mantau juga ya? Iya. Nah menurut Cak Yanto sendiri kalau tentang pesulap merah itu gimana? Dia kan yang ya sering banyak lah berita-beritanya kalau. Ya kita kan nggak tahu yang sedetailnya, ya kan. Kalau lebih jelasnya beliau itu punya ilmu apa enggak? Ayo di depan, buktikan di depan. Oh berarti ketemu ya? Ya kalau bisa sampaikan. Oh kalau bisa sampaikan. Ya. Nanti kelihatan kok orang berilmu apa enggak berilmu kelihatan. Ya kita kan cuma nantangi ilmu ya. Baik itu ilmu apapun, kayak orang banyak di luar sana mengaku ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah, semua ilmu aku tantang kalau mereka punya ilmu. Oh berarti
Kalau kemarin-kemarin kan pesulap merah tuh biasanya kan datangin orang-orang tuh ya kan mau ngebuktiin Iya. ini bener apa enggak, ini bener apa enggak gitu kan. Iya. Nah sekarang Cak Yanto mau ketemu juga sama Ya, kepengen pesulap ketemu merah aja. yang mau ketemu ya kan. Apakah benar pesulap merah itu nggak punya ilmu? Katanya dia sih, dia juga nggak berilmu kata dia. Iya, nggak berilmu. Tapi kalau kita lihat dari dia ditonjok orang nggak mempan, nggak mampu apa itu kan orang berilmu. Jadi sangat-sangat Ya. berharap juga ya bisa Ya ketemu iyalah. suatu saat ketemu pesulap merah ya. Iya. Oke pemirsa, tuh tadi Cak penutup dari Cak Yanto, ya kan? Dari Cak Yanto spiritual bicara tentang pesulap merah. Kalau pesulap merah kan udah sering kan di pemberitaan-pemberitaan. Nah, Cak Yanto sih merasa pesulap merah ada ilmunya juga, gitu kan. Kalau mau ada pembuktian, dia juga berharap sih ketemu sama pesulap merah ya, tapi Ya. kita lihat aja nanti. Kalau kita kan nggak menuduh banget ya, kita cek aja. Bener nggak dia nggak berilmu? Kita buktikan bareng-bareng. Oke pemirsa, itu aja ya pembicaraan kita hari ini. Semoga ini jadi ilmu juga untuk para penonton di luar. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat untuk semua orang di sana. Itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.